kita masuk ke bagian 5. Di bagian sebelumnya kan disebut pengaruh trust terhadap giling ya. Ini bagus sekali, ini jurnal dari J. A. Kent dari Queensland University of Technology Brisbane Australia. Ini diterbitkan di jurnal SASTA. SASTA itu saya lupa, Sugar Association South Africa. SASTA ya, South African Sugar Technology Association. Nah, seperti itu, maaf ya. Jadi itu menjelaskan pengaruh trust ini terhadap kondisi umum pabrik ya secara keseluruhan. Jadi ini diambil beberapa eksperimen dari beberapa, ini singkatan dari SASTA ya, South African Sugar Technology Association ya. Ya ini mengambil dari beberapa sampel pabrik ya, dia dianalisa pengaruh trust itu terhadap beberapa parameter atau performance seperti itu. Trust sendiri itu masih menjadi perdebatan. Apakah trust itu termasuk sampah lain ya selain yang ada di tebu, atau dia cukup daun, atau dia termasuk tanah dan lain. Itu masih menjadi perdebatan ya. Tapi yang di sini yang dianggap trust itu untuk ini ya. Nah, ini dianggap ini leaf, top, dan jadi bagian atas atau daun yang ada di tebu itu dianggap trust ya. Jadi ini jadi ini bukan berarti kalau banyak tanah banyak batu itu masuk situ ya. Ini belum definisinya disamakan dulu seperti itu. Jadi untuk crushing rate ini kapasitas gilingnya. Nah, jadi nanti kalau di buku Kawasaki itu dijelaskan ada koreksi giling misalnya. Kalau polnya rendah, purity-nya rendah itu dia mengoreksi kapasitas running. Jadi kalau kapasitas normal misalkan kan 6.000 ton per hari, 8.000 ya, tapi karena beda pol, beda kemurnian, beda fiber itu dia ada kapasitas toleran atau normalnya, akhirnya running-nya pabrik itu seperti itu. Itu bisa naik bisa turun. Nah, nanti akan kita singgung di buku Kawasaki. Tapi di sini membahas tentang pengaruh trust terhadap crushing rate. Nah, ini berapa penelitian gitu ya, dia dibandingkan dengan ini. Ada SASTA, ada Scott, ada Lamusu, ada Munsami. Nah, dia menyebutkan bahwa ini. Nah, jadi rata-rata turun 2,3%. Kapasitasnya untuk penambahan 1% trust ya. Jadi asumsikanlah trustnya 5% gitu ya. Dia turun kapasitasnya giling sekitar, kalau 5% kan berarti 11,5 ya. Nah, artinya kalau 6.000 ya dia terkoreksi mungkin tinggal 5.400 seperti itu. Nah, ini pengaruhnya. Ya, pengaruhnya terhadap giling seperti itu, turun di 2,3% untuk penurunan 1% trust. Lalu fiber otomatis ini fibernya turun ya, karena gilingnya turun ya fibernya turun. Ya, di sini artinya itu karena ada trust kan, allowance yang diizinkan oleh peralatan itu kan misalkan untuk menggiling suatu solid atau fiber 15% gitu ya. Karena hadirnya trust itu dia secara kuanta akan turun fiber rate-nya, fiber yang akan digiling ya, karena gilingnya turun ya otomatis fibernya turun seperti itu ya. Itu turun sekitar 0,4% ya untuk kenaikan 1% trust. Nah, jadi dia berkontribusi di situ Pak. Jadi harusnya kita itu menggiling fiber, menggiling tebu karena ada daun yang tentunya tidak ada gulanya ya. Jadi itu kan sampah ya. Nah, itu menurunkan fiber rate-nya. Seperti itu sih. Lalu extraction juga dia turun 0,1% ya. Dari karena ada trust ini memang tadi karena dia berkontribusi meningkatkan pengotor atau istilahnya kayak fiber palsu ya. Jadi ya kita seolah-olah menggiling, memeras tapi nggak ada kandungan gulanya gitu ya, turun 0,1 ya. Dan 0,1 ini kelihatan kecil, tapi kalau 0,1 dari 6.000 ton itu kan berarti sudah 6 ton ya, benar ya.
6 ton tebu yang tergiling. Nah, kalau produknya aja 10%, berarti kan sekitar 600 kilo ya yang hilang. Jadi 0,1% itu dekat 600 kan 6.000 ton per hari misalkan. Turun 0,1% berarti kan 6 ton ya per hari. Nah, kalau gulanya itu 10%, redupnya 10% atau 8% lah misalkan. Berarti kan 4,8, nah, atau 480 kilo per hari. Ya kali kan uangnya, kalau di harganya 10.000 kan 4.800.000 hilang. Jadi kelihatan 0, ini kenapa kok diperhitungkan, karena jadi besar gitu ya. Lalu moisture content ya. Moisture content ini turun. Ini naik sebesar 0,12 untuk kenaikan 1% trust. Nah, ini jelek. Jadi misalkan harusnya dia tadi benar-benar terperah, tapi karena ini palsu ya, jadi dia mengkontribusi, dia mengikat air atau sisa-sisa air ya. Nah, itu kan menjadi moisture. Nah, 0,12 ini kelihatan kecil ya, cuma 0,12% ya. Artinya kalau dia moisturnya awalnya bisa 50, ini kan naik jadi 50,12. Nah, itu kalau anggaplah efisiensi atau istilahnya rate-nya kebutuhan bahan bakar itu turun lah, katakanlah 1% aja lah, untuk kenaikan 0,1% moisture itu dia turun 1%. Kan misalkan per 2,4 steam 2,4 ton steam itu butuh 1 ton bagas ya. Dia naik kebutuhannya menjadi 1% misalkan. Berarti kan dia naiknya berarti 1 ton, 1% berarti sekitar 10 kilo ya. Kan wah kecil lah, 10 kilo lah. 10 kilo itu kan per 2,4 steam. Kalau kebutuhan steamnya itu 200. Nah, dia kan 200 dibagi 2,4 kan sekitar 80 ya. 80 ton kebutuhannya. Dia naik 1%, berarti naiknya 800 kilo ya, cuma 800 kilo. Jangan cuma 800 kilo, itu kalikan 300 harga bagasnya. 800 kilo per kilonya 300, berarti dia 240.000 loh, dan itu per jam kalau per hari. Nah, seperti itu. Jadi besar sekali. Kenapa ini kok ditulis wah kecil? Enggak, besar sekali. Terus mixed purity ya, mixed purity-nya dia juga turun 0,3% dari kenaikan trust 1%. Nah, apa pengaruhnya? Lah ini waktu masaknya kan berbeda. Jadi kalau dia di 78, 77 mungkin masaknya butuh 4 jam gitu ya, katakanlah masakan. Nah, tapi karena naik turun 0,3, katakanlah dia cuma nambah 5 menit. Ada cuma 5 menit itu steamnya. Jadi bayangkan kalau kebutuhan per jamnya steamnya itu katakanlah untuk 6.000 ya misalkan, dia berarti sekitar 110 lah, saya sebut 100 atau kita gondakan ya 100 ton steam. Dia nambah 5 menit ya, bagi 12 kan 100 ton, itu berapa ton? Sekitar 6 ton loh karena penggunaannya. Lah 6 ton steam tadi dibagi bagas 2,4 kan butuh sekitar 2, sekian ton. Nah, 2, sekian ton kali kan 300 ya. Itu jadi sangat berdampak gitu. Nanti mungkin masih bingung, masih ngawam ya. Kok apa sih itu? Apa sih? Nah, nanti kita jelaskan dalam bentuk angka-angka ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia mempengaruhi tadi crushing rate, dia mempengaruhi mixed juice purity, dia mempengaruhi bagas moisture, dia mempengaruhi extraction. Nah, tentu saja dia fiber rate juga, dia mempengaruhi performa pabrik. Nah, performa ini ya cost, biaya gitu. Jadi biayanya jadi besar seperti itu. Jadi kita menggiling sesuatu yang tidak menghasilkan gula atau palsu lah, istilahnya fiber palsu. Nah, ya kita butuh power, kita butuh steam lah ekstra. Nah, dimana trust ini kan pasti membawa pengotor sendiri ya, pasti membawa kandungan mineral tertentu, asam organik tertentu atau yang lain-lain
juga meningkat gitu loh, purity-nya dan lain-lain. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Oke ya, seperti itu. Terima kasih ya.